Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, kembali lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Apa kabarnya Bapak Ibu? Semoga senantiasa sehat walafiat. Yang sakit diberikan kesembuhan, yang dalam kondisi sulit diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Bapak Ibu ya. Jadi di video kali ini kami akan membahas ada 6 kategori guru yang secara regulasi itu tidak bisa cair Bapak Ibu, dan lebih tepatnya ini berkaitan secara teknis Bapak Ibu ya, secara teknis di Dapodik seperti itu. Dan ini informasi perlu untuk rekan-rekan yang baru pertama kali menerima TPG TW1 ini, karena baru lulus PPG 22 tahun 2022 kemarin Bapak Ibu. Mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama adalah ini NUPTK tidak valid. Ini banyak guru-guru yang mengalami ini. Jadi ketika NUPTK tidak valid itu dipastikan akan umumnya ya itu berpengaruh ke status validasi TPG. Biasanya bisa Bapak Ibu cek di Verbal GTK ya, Verbal GTK. Ini bisa dicek di sini tentang status validasi seorang guru, dan lebih mudahnya dicek di Dapodik, di operator seperti itu. Yang kedua adalah tugas tambahan tidak atau belum valid. Banyak nih yang baru-baru ini teman-teman yang gagal cair karena tugas tambahannya tidak terbaca di Dapodik kan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya pangkat dan golongan tidak terdeteksi. Nah, ini untuk teman-teman PNS ya. Teman-teman PNS misalnya baru-baru melakukan memproses kenaikan pangkatnya, dan ketika input pangkat baru itu ada kekeliruan dalam proses penginputannya, nah itu bisa mempengaruhi validasi TPG-nya Bapak Ibu. Jadi pastikan sekali lagi cek golongannya apakah memang sudah sesuai dan sudah bagus atau sudah cocok proses penginputannya. Kemudian yang selanjutnya adalah siswa belum masuk rombel atau sebaliknya guru belum masuk rombel. Kan di Dapodik itu guru itu diinput rombel yang dia handle. Misalnya Anda handle 5 kelas ya, maka nanti itu rombelnya ada 5 kelas. Dan pastikan siswa itu sudah diinput di setiap rombel itu, begitupun gurunya harus sudah masuk di rombel yang di Dapodik. Jangan meskipun Bapak Ibu sudah meyakinkan diri sudah mengajar di lapangan, tapi ketika data di Dapodiknya termasuk rombelnya ini belum benar, maka nanti itu akan berpengaruh. Jadi pastikan datanya di Dapodik sekali lagi itu sudah baik seperti itu. Selanjutnya tidak memiliki sekolah induk. Ini jarang sih, tapi pernah juga terjadi tidak memiliki sekolah induk. Misalnya mungkin contoh kasus seperti ini. Ada guru di sekolah A itu tidak cukup 24 jam ya kan. Kan kita diminta untuk 24 jam nih untuk mengajar. Meskipun di Dapodik di masa pandemi ini kita tidak wajib prakteknya di lapangan 24 jam, tapi di Dapodik itu tetap harus 24 jam Bapak Ibu. Jadi misalnya di sekolah tidak cukup 24 jam, dia ambil di sekolah B, mengambil jam ya istilahnya, mengajar juga di sekolah B untuk mencukupkan jamnya. Ternyata Dapodik tidak ada salah satu baik di sekolah A maupun B itu terdaftar sebagai sekolah induknya. Nah ini bisa mempengaruhi Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah memiliki sekolah induk. Selanjutnya, NIP tidak sinkron dengan tanggal lahir. Ini kemarin-kemarin ini sering menyebabkan juga dan sering dikeluhkan teman-teman. NIP-nya kan di NIP itu kan ada tanggal lahir, misalnya 1986 02 03. Nah, di 8 angka pertama di belakang di awal NIP itu kan tanggal lahir ya. Nah, itu biasanya tidak sinkron dengan tanggal lahir sebenarnya yang sesuai dengan data Dukcapil atau KTP-nya. Itu sebaiknya dipastikan Bapak Ibu. Kemudian guru atau sekolah belum terdaftar dalam pendataan Dapodik ya. Ini pasti ya. Kalau Bapak Ibu tidak terdaftar di Dapodik ya pasti tidak cair. Ini biasanya kasus ini terjadi pada guru baru ya, guru CPNS baru. CPNS baru yang sudah memiliki serdik, misalnya dia sudah pernah PPG ya sebelum terangkat jadi CPNS. Nah, begitu dia masuk di salah satu sekolah, terangkat di salah satu sekolah, tidak memastikan bahwasanya dia sudah terdaftar di Dapodik, karena merasa sudah memiliki sertifikat pendidik, sudah yakin akan menerima TPG. Ini keliru Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu sudah terdaftar di Dapodik, karena
pusat untuk pendataan penerima TPG kan berasal dari Dapodik. Ketika syarat-syarat sudah terpenuhi dan sudah valid, itu baru bisa menerima TPG. Kalau meskipun Bapak Ibu sudah memiliki Serdik, kalau Dapodiknya belum valid, itu pasti tidak akan bisa menerima TPG Bapak Ibu. Demikian informasi hari ini, semoga bermanfaat. Pastikan Bapak Ibu pahami dengan baik, dan kalau ada satu atau dua poin yang ada beberapa poin yang terkait di sini, maka segera antisipasi, segera lakukan perbaikan data di Dapodik sebelum penarikan data dari Dapodik ke Info GTK seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.